Selamat berjumpa jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih menyertai dan memberkati kita. Dan sekarang Tuhan juga sudah mengundang kita kembali untuk beribadah kepadanya. Dalam keadaan yang seperti ini, tetap kita harus beribadah kepadanya. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Dengarkanlah ayat panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur 47 ayat yang kedua dan ketiga. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Mari kita memuji Allah kita yang hebat, dengan kita menyanyikan KPPK 199, Jaminan Mulia. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Sering kita memuji Tuhan, namun seringkali juga kita melakukan dosa. Bahkan setiap saat di dalam kehidupan kita, kita melakukan dosa. Mari saat ini kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kita nyanyikan KPPK 124 sebagai nyanyian pengakuan dosa kita. Yesus bayar semua.
datang menghadap hadirat Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dengan hati yang hancur, kami datang di hadapan-Mu. Karena kami telah melakukan kesalahan, kami telah gagal, kami telah mendukakan hati-Mu. Tolonglah kami yang tak berdaya ini. Ampunilah kami. Basuhlah dosa kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang selalu berlimpah kasih setia dan pengampunan bagi kami yang mengakui segala dosanya. Amin. Saudara-saudara, dengarlah janji pengampunan dosa yang diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita bersyukur karena Tuhan telah menebus kita. Kita nyanyikan KPPK 83 sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan di atas salib di Kalvari. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat 27 sampai 29. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Dan sekarang, tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, dalam kehidupan yang paling sulit, seakan Tuhan diam, tidak mendengar doa. Biarlah iman kita tidak goyah, tetap memilih Yesus, menjadikan Yesus yang terutama.
Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan, kami saat ini memilih Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini. Karena ketika kami memilih Tuhan Yesus, maka kami perlu mendengar suara-Mu. Karena itu Tuhan, meskipun kami ada dalam keadaan saat ini dunia dilanda pandemi COVID-19, tetapi kami rindu untuk kami terus mencari wajah-Mu. Kami ingin memandang-Mu dan kami ingin mendengar suara-Mu. Karena Tuhan, tolong berikan kami konsentrasi untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini boleh membangunkan, menguatkan kami. Di dalam Tuhan Yesus, tolong kami semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini suasananya berbeda, saudara ya. Biasa saudara beribadah bertatap muka, tetapi hari ini kita bertatapan muka di lensa kaca. Ada yang membatasi. Kita bertemu saudara-saudara bukan di gedung, tetapi kita bertemu di udara. Tapi saudara-saudara, kita percaya bahwa kita ada satu di dalam Tuhan. Kita rindu untuk terus beribadah apapun keadaannya. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana rasanya kalau kita dikasihi orang? Tentu saja ini merupakan hal yang menyenangkan bagi kita. Tetapi saudara, seringkali juga ada orang-orang yang kita anggap mengasihi kita, tapi ternyata karena sesuatu dan lain hal, akhirnya saudara, dia menyakiti kita, dia mengkhianati kita. Saudara, dalam drama-drama Korea atau telenovela zaman dulu ibu-ibu, atau saudara juga di dalam novel-novel yang ada, kita tahu saudara bahwa dikhianati cinta itu sangat menderita, sangat sakit, bahkan ada yang benci seumur hidup. Dia bawa sampai mati, tidak mau mengampuni orang yang mengkhianati. Saudara, tapi para pengkhianat itu biasanya tampaknya ramah dan baik. Namun ternyata di balik kebaikannya dan kedekatannya, dia bisa menghujam kita dengan belati. Saudara yang kasih Tuhan, banyak kisah-kisah pengkhianatan di dalam dunia ini. Ternyata saudara memang benar, seperti nyanyian yang dikatakan Niki Astrea atau saudara yang dinyanyikan oleh God Bless, dikatakan dunia ini panggung sandiwara, ada tawa, ada tangis, saudara-saudara, ada pengkhianatan. Ternyata saudara-saudara, itu nyata di dalam dunia. Dunia pernah mencatat, saudara, dalam dunia olahraga ada nama seorang yang bernama Van Persie. Dia seorang pemain bola Arsenal, tetapi dia rela saudara pergi ke Manchester United. Nama lain saudara dapat disebutkan banyak. Dan di dalam sejarah dunia saudara ada 5 orang yang sangat terkenal pengkhianatannya. Yang pertama saudara dari nomor 5 dulu ya. Dia adalah Benedict Arnold. Dia seorang Amerika pada zaman revolusi Amerika. Saudara, dia seorang yang cerdas, berani. Dia disanjung, tetapi ternyata saudara dia adalah pengkhianat. Dia bersekongkol dengan Inggris, saudara-saudara, dan menyerahkan salah satu benteng Amerika kepada Inggris. Saudara, bagaimana nasib dia akhirnya? Dia ditolak ternyata ketika dia mau menjadi warga negara Inggris. Dan dia mau kembali ke Amerika, tidak bisa. Saudara-saudara, karena dia sudah berkhianat. Maka saudara, dia meninggal dalam kemiskinan. Saudara, ada Vidkun Quisling, dia di Norwegia. Dia menjual negaranya kepada Hitler. Saudara, akhir hidupnya gimana? Saudara, dia jadi cemoohan dan dia dihukum mati. Lalu ada Aldrich Ames, saudara. Dia seorang yang baru-baru ini tahun 85. Dia seorang CIA. Karena istrinya adalah seorang yang matre, saudara, yang sering menghabiskan gajinya dia, maka saudara, dia berpikir bagaimana caranya dia menjual rahasia negara. Ada 100 buah operasi militer, saudara, gagal gara-gara dia. Saudara yang kasih Tuhan, dia banyak uang, tetapi akhirnya ketahuan dan dihukum seumur hidup. Istrinya, saudara, dideportase ke Amerika Selatan. Dan bagi warga Tiongkok, saudara, nama Wang Chiwei, dia adalah pengkhianat yang terkenal. Kenapa? Karena dia justru, saudara, membiarkan negaranya menderita di bawah penjajahan Jepang, dan dia bekerja sama untuk menguasai China lewat pemerintahan Jepang. Jadi kasih Tuhan, tokoh nomor 1, tokoh yang begitu terkenal, saudara. Dia namanya, saudara, kalau disebut sebagai pengkhianat, orang seringkali sebut nama ini. Bahkan perlakuannya juga, saudara, orang seringkali, saudara, mengatakan perbuatannya.
Siapa dia, saudara? Mari saudara kita membuka di dalam Alkitab kita yang tertera di dalam kitab Matius, saudara. Di dalam Matius pasal 26 ayat 14 sampai ke 16. Demikian firman Tuhan, Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Siapa tokoh nomor 1 pengkhianat? Ternyata dia adalah Yudas Iskariot. Kalau saudara kita dihianati, orang bilang, hati-hati, ada Yudas. Saudara, ciuman Yudas yang menjadi tanda waktu dia ingin mengkhianati Tuhan Yesus, saudara. Itu menjadi ciuman yang terkenal. Ciuman kekejian, ciuman pengkhianatan, ciuman yang menyakitkan, saudara. Label Yudas tidak cukup di sana. Kalau orang bertanya, siapa namanya? Yudas. Yudas yang mana? Alkitab catat, Iskariot. Masih bagus, saudara ya, pembawa belati. Kenapa pembawa belati? Dia adalah seorang nasionalis ekstrim yang siap membawa belati untuk siap-siap melakukan revolusi. Tapi saudara, label yang gak enak ditulis oleh Yohanes dan akan dikenang sampai mungkin dunia ini berakhir. Yaitu apa? Sang pengkhianat gurunya. Gak enak saudara label ini nempel. Buat apa kita bicara saudara hal ini? Untuk dikenang, untuk diketawai, untuk dicemoohi, saudara-saudara, 5 nama tadi. Bukan, saudara. Tapi untuk kita introspeksi, untuk lihat diri kita. Jangan-jangan kita saat ini sedang merencanakan pengkhianatan. Minta ampun pada Tuhan kalau kita saat ini sedang merencanakan yang jahat. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin saudara-saudara, kita juga merasa sakit saat ini dikhianati. Saudara kasih Tuhan, apa yang kita ingin pelajari saat ini, saudara-saudara? Kita lihat, ternyata di balik 5 nama dan Van Persie atau yang lain, saudara pengkhianat, ada udang di balik tepung, tempura, saudara ya. Nah, bukan. Artinya apa? Ada udang di balik batu, gitu ya, peribahasa dulu. Jadi ada maksud di balik semuanya itu. Ada motivasi yang mendasari Yudas. Ada motivasi yang mendasari, sudah banyak motivasi-motivasi pengkhianat. Tapi kita belajar dari Yudas, karena kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, saudara, adalah motif keserakahan. Ini terlihat, saudara, waktu peristiwa Yudas yang kita baca tadi. Dia mau menjual kepada oposisi, kepada orang-orang yang benci Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin agama saat itu. Kenapa? Karena sehari sebelumnya, dicatat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus diurapi seorang wanita. Wanita itu berada di Betania dan memecahkan saudara-saudara buli-buli narwastu yang begitu mahalnya. Lalu dicatat, Yudas protes. Ini kalau diberikan kepada orang-orang miskin, banyak orang tidak akan menderita. Di balik saudara-saudara jubah perkataan, dia seorang yang sosial, seorang yang dermawan, seorang yang melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, ternyata itu cuma kedok. Saudara, jubahnya dicabut, di baliknya itu ditulis bahwa dia ternyata suka mencuri kas keuangan murid-murid. Saudara, tawaran ini, tawaran untuk menjual merupakan hal yang mengerikan. Mengapa, saudara-saudara? Karena bukan oposisi yang nawarin, tapi dia dengan rela datang, saudara-saudara, ke para imam. Dan kemudian tawar-menawar pasti. Dikasih berapa? 30 keping perak. Artinya, saudara-saudara, 30 keping perak itu adalah 30 kali UMP pada saat itu. Saudara hitung sendiri ya, UMP Jakarta atau Tangerang berapa? Banyak, saudara. Jadi Yudas dia berpikir secara dalam dirinya ketika iblis merasuki dia. Iblis menyiapkan rencana, saudara, bukan langsung seperti itu. Tapi iblis misikin dia. Uang, kurang. Ayo lebih banyak, bagaimana caranya, saudara? Waktu Yudas pusing-pusing, saudara-saudara,
Lalu oposisi juga pusing-pusing, saudara-saudara. Tiba-tiba, wes, bablas, angine, bukan. Bablas, saudara, pusingnya, ya. 12 keliling hilang, saudara-saudara, pusingnya. Kenapa? Yudas datang. Terima kasih Tuhan, ternyata ini kesempatan untuk mendapatkan Tuhan Yesus. Ini kesempatan untuk diperkaya. Saudara, Yudas seharusnya menjadi manusia yang dikuasai cinta Tuhan, tetapi dia dikuasai uang. Firman Tuhan berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Saya kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita bisa mengkhianati Tuhan Yesus, mengkhianati orang. Karena apa? Karena kita dikuasai keuangan, dikuasai harta benda. Mari saudara, kita dikuasai cinta Tuhan. Yang kedua, motivasi kedua adalah kebenciannya didasarkan atas kekecewaan total. Saudara, ketika orang kecewa, akhirnya orang bisa berkhianat. Yudas kecewanya kenapa, saudara? Yudas kecewanya gini, karena dia tadi saya bilang kaum nasionalis ekstrim. Dia ingin Tuhan Yesus menjadi sosok yang membebaskan negeri saat itu dari penjajahan Roma. Tapi ternyata Tuhan Yesus bilang apa? Jalannya adalah jalan salib. Bukan jalan kemenangan, jalan memerintah. Dia kecewa, makanya saudara, kalau orang udah kecewa, itu dimulai biasanya dari apa? Dari kedekatan. Kalau kita nggak dekat dengan orang, kita tidak bertemu dengan orang tersebut, kita tidak akan kecewa. Kenapa? Kita sudah semakin dekat tahu. Oh, itu rencananya. Ternyata Yesus rencananya jalan salib. Dari cinta menjadi benar-benar cinta. Seharusnya ketika kita makin dekat. Tetapi saudara, bukan benar-benar cinta, tapi jadi benci. Singkatan benar-benar cinta. Saudara kasih Tuhan, dari dia kecewa, benci, kemudian mikir. Iblis bisikin dia, ini gak sesuai harapan. Maka yang menjadi tuan dari Yudas tadi, pertama adalah apa? Uang, keserakahan. Yang kedua, yang harusnya menguasai dia adalah Tuhan. Tetapi sekarang benci menguasai. Itu saudara. Ketiga, saudara-saudara, adalah memaksa kehendaknya terjadi lebih cepat. Jadi motivasinya adalah Yudas punya kehendak yang kok nggak kesampaian, udah gue percepat aja sih. Apa sih kehendaknya? Dia kehendaknya Yesus menjadi raja yang memerintah. Tapi dia pengen cepat. Terus saudara, kehendak apa? Itu bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak Yudas. Tuhan Yesus katanya akan jadi raja. Lama ya, udah 3 tahun setengah kayak gini terus. Maka dia motifnya adalah mempercepat jalannya. Maka dia susun rencana. Tahunya rencananya tidak sesuai kenyataan. Tuhan Yesus mati, diadili, saudara ternyata. Padahal dia seharusnya jadi pemimpin. Orang-orang nolak. Saudara kasih Tuhan, motif ini juga saudara saya katakan kenapa? Karena kalau saudara dia tidak bunuh diri, tidak menyesal, maka motif ketiga ini tidak bisa terjadi. Tapi jadinya apa? Dia punya rencana lebih cepat, pengen seperti ini, ternyata tidak sesuai kehendaknya. Akhirnya saudara, dia kembalikan 30 uang perak tersebut, dia kasih saudara ke imam. Dan dikatakan saudara itu dilempar di dalam bait Allah. Jadi sudah masuk ruangan, yang ruangan luar, masuk lagi, sampai hampir ruang Maha Kudus, tempat imam masuk. Jadi haramnya karena jual Yesus. Juga haramnya karena apa? Masuk ke tempat kudus. Terima kasih Tuhan. Akhirnya saudara, kita boleh melihat bahwa Yudas tidak peduli uang di motivasi ketiga ini. Tapi motivasinya adalah lebih cocok, dia ingin mengatakan apa? Tuhan, percepat deh kemauanku. Saudara kasih Tuhan, kita bisa mengkhianati Tuhan Yesus ketika kita juga seringkali mendahului rencana Tuhan. Kita ingin percepat caranya. Kita potong kompas untuk mendapatkan sesuatu, padahal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya ingin katakan saudara, orang yang berkhianat itu adalah orang yang dekat. Yudas punya belati. Belati itu ditikam, nggak bisa jarak jauh atau dilempar. Belati itu digunakan oleh kaum Iskariot untuk menusuk dari dekat.
Saudara yang kasih Tuhan, seharusnya kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin kenal Tuhan. Tapi semakin kenal Tuhan, seringkali kita berkata dan memaksakan kehendak kita. Saudara, firman Tuhan memang berkata kepada kita, saudara, bahwa kita itu siapa? Kenapa saya berkata kita siapa? Karena Yudas, waktu dia saudara mengkhianati Tuhan Yesus, dia lupa identitas dia. Siapa Yudas? Dia adalah murid Tuhan Yesus. Tetapi saat itu dia ingin jadi Tuhan. Kenapa? Kan dia mau atur caranya. Tuhan Yesus nggak boleh jalan salib. Saudara, ini Yudas. Saudara kehilangan identitas. Saudara yang kasih Tuhan. Tapi bagaimana dengan kita? Bisakah kita menjadi pengkhianat seperti Yudas? Hati-hati. Jangan-jangan kita menjadi orang yang keenam yang lebih besar. Kenapa? Waktu kita kehilangan identitas kita. Identitas kita adalah apa? Kita ciptaan, dibentuk menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi rusak karena dosa. Dosa itu apa, saudara? Dosa lebih ke intinya adalah ingin kehendak dirinya menguasai. Kenapa? Saudara, Adam dan Hawa lihat. Dia dibisikin iblis, kamu akan sama dengan Tuhan. Oh iya, tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah. Saudara kasih Tuhan, kita kan manusia. Seperti itu, kita ingin. Ini yang benar Tuhan, itu salah Tuhan. Jadi siapa Tuhannya? Mari hati-hati. Saudara kasih Tuhan, kita adalah ciptaan yang harus tunduk kepada Tuhan, membawa gambar dan rupa Allah, bukan Tuhan. Kita hanya memantulkan kasih Tuhan agar orang merasakannya, tapi kita bukan Tuhan. Jadi saudara, kalau orang merasakan kasih kita dan puja-puja kita, hati-hati, merendah. Kita bukan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita sudah ditebus, saudara, bukan hanya domba. Kita bukan domba gembalaannya, tapi Tuhan tebus. Sesudah tebus, saudara, Dia mengajarkan tadi kepada kita, sehingga kita dikatakan kita adalah murid. Tetapi lebih indah lagi, saudara, dalam kitab Yohanes Tuhan berkata bahwa apa? Kita juga adalah sahabat. Sahabat itu, saudara, tahu rahasia dari tuannya. Semakin dekat kita dengan Tuhan, seharusnya kita bukan semakin secara berbeda dengan Dia, tapi semakin mengerti kehendak Tuhan. Ketika semakin mengerti kehendak Tuhan, saudara, maka kita seharusnya tidak memperlakukan Dia itu sebagai sahabat yang seenaknya aja, memperlakukan minta terus, enggak. Tetapi kita harus timbal balik kepada Tuhan. Yang lebih menakjubkan lagi, bahwa Tuhan juga berkata adalah kita adalah anak-anaknya. Jikalau saudara kita meninggalkan dosa kita, jikalau kita percaya kepada Tuhan. Saudara, mari kita dikenang sebagai orang yang setia mengikut Tuhan. Orang yang setia seperti Musa, tidak tergoda. Saudara, ketika Tuhan berkata, tolong, aku mau bunuh semua orang Israel, kaummu saja yang jadi pemimpin. Tapi Tuhan berkata, Tuhan jangan permalukan namamu Tuhan, aku enggak mau. Musa setia. Kita juga mari menjadi hamba yang seperti Musa. Next Musa dibutuhkan seorang hamba yang setia, bukan next Yudas. Mari saudara, kita setia kepada Dia. Dan jadikanlah saudara Tuhan sebagai Tuhan. Kita bukan Tuhan atas diri kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan tolong kami. Biarlah Tuhan bertahta atas kehidupan kami. Motivasi kami Tuhan menjadi pengikut-Mu. Motivasi kami Tuhan menjadi anak Tuhan adalah karena Tuhan sudah menciptakan dan menebus kami. Dan kami mensyukurinya. Agar orang-orang kembali boleh melihat kami adalah gambar rupa Allah. Kami adalah pemantul kasih-kasih Allah. Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman dan sekarang kita diberikan waktu untuk kita boleh mempersiapkan persembahan kita. Persembahan ini nanti akan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 001-305-2422 atas nama Gereja Kristus Yesus, atau nanti dapat dimasukkan ke dalam amplop putih dan dibawa pada saat beribadah bersama di gereja ini kembali, yang waktunya nanti akan diinformasikan. Mari kita mempersembahkan persembahan kita dan kita mengakui bahwa persembahan kita memang berasal dari Tuhan saja. KPPK 348, yang kupersembahkan berasal dari-Mu.
Mari kita persembahkan persembahan kita di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga hari ini kami dapat memberikan persembahan, yang semuanya ini berasal dari Engkau, sumber segala berkat yang kami terima. Terimalah persembahan ini untuk dipakai bagi pekerjaan di gereja-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan warta. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Doa dan harapan saya semuanya sehat. Seluruh jemaat GKY Karawaci yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Saya akan menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kondisi saat ini. Yang pertama, untuk sementara waktu, ibadah di gedung gereja diganti dengan bentuk ibadah di rumah kita masing-masing, yang kita lakukan sesuai dengan jam ibadah, jam 7.30, jam 10, dan jam 5 sore secara serentak. Kedua, gereja akan membagikan video dan liturgi tertulis lengkap sebagai panduan ibadah. Nanti untuk hari Rabu tanggal 25 Maret, kemudian minggu depan 29 Maret 2020. Diharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa turut membantu untuk meng-sharekan video kepada jemaat yang lain. Yang ketiga, persembahan hari Minggu dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening gereja atau dapat dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam amplop dulu. Nanti saat ibadah kembali dilakukan di gereja, bisa dibawa. Selama dalam masa pencegahan penyebaran virus corona, seluruh jemaat diharapkan bisa menjaga kondisi kesehatannya dengan baik, kemudian bisa menghindari kerumunan ramai dan membangun relasi dengan Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah dunia ini. Pergilah ke dalam dunia dengan damai Allah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.